nama saya Ciluru Sukma dari kelas FASI S10. Saya akan menjelaskan materi informatika tentang sistem komputer, yaitu bab 4. Nah, teman-teman, setelah kalian mendengar kata sistem komputer, apakah kalian memikirkan benda-benda seperti handphone, laptop, kipas angin, kulkas, atau benda-benda rumah tangga lainnya? Sebenarnya apa sih sistem komputer itu? Mari simak video berikutnya untuk mengetahui sistem komputer lebih dalam. A. Komponen penyusun komputer. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima menusukan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, komputer menerima masukan peranti, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. 1. Sistem komputer terdiri dari 3, yaitu 1. Perangkat keras hardware, 2. Perangkat lunak software, 3. Pengguna. A. Perangkat keras hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan. Contoh, mouse, hard disk, CPU, RAM, printer, dan lain-lain. B. Perangkat lunak software adalah dapat terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contoh, Android, iOS, dan Windows. C. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. 2. Jenis-jenis komputer. 1. Mikrokomputer atau komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya. Menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. 2. Komputer personal, PC atau personal komputer. Memiliki urutan yang lebih besar dari komputer, dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro. Dan dibuat untuk pengguna personal, contoh, laptop, komputer, dan lain-lain. 3. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai pada industri kecil. 4. Mini komputer. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun proses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan serta menengah. 5. Komputer mainframe adalah berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. 6. Superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data yang kinerja paling kuat. Contohnya NASA, yang digunakan dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan robot. B. Interaksi manusia dan komputer. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer, di antaranya seperti berikut. 1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface
merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memindahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Contohnya melalui ikon, menu, dan lain-lain. 2. Antarmuka berbasis perintah atau command line interface. Merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal pengguna menjelaskan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengaktifkan baris-baris tertentu. 3. Melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. 4. Melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya digunakan jika perangkat keras menyediakan kamera. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan, seperti keyboard, joystick, mouse, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Perangkat keras berkolaborasi dalam sistem komputer dengan perangkat lunak, aplikasi, atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti server yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti kita melakukan instalisasi program aplikasi pengajian braille di komputer atau laptop kantor yang ditanya, masih perlu diolah dengan pengolah selembar kerja. Selain itu, masih ada lagi interaksi software dan hardware. D. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Terdapat 10 fungsi sistem operasi secara lebih rinci, sebagai berikut. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Mengendalikan input dan output. 3. Mengelola perangkat keras dan peripheral. 4. Mengelola pembuatan perangkat lunak dan menjelaskan perangkat. 5. Mengelola file, copy, save, sort, delete. 6. Menangani interupsi dan kesalahan atau error. 7. Mengelola prosesor. 8. Mengelola memori. 9. Mengelola keamanan. 10. Menangani komunikasi dengan jaringan. Sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada salah penyampaian kata, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.